Iya, Divi dan juga pemirsa, memang benar hari ini mantan Wali Kota Jakarta Pusat Silviana Murni tadi pagi mendatangi gedung Ombudsman untuk memenuhi panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait pemeriksaan kasus dugaan suap pembangunan Masjid Al-Faus. Silviana Murni tadi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 7 jam, di mana pemeriksaan dimulai pada pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 4 sore tadi. Usai menjalani pemeriksaan, Silviana Murni sempat berbincang dengan para awak media dan menjelaskan bahwa keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan suap Masjid Al-Faus ini merupakan ujian untuk dirinya. Silviana juga menyatakan bahwa memang benar pada saat pengajuan pembangunan Masjid Al-Faus ini pada saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008 hingga 2010. Namun Silviana menjelaskan pada saat pembangunan Masjid Al-Faus dimulai, Silviana tengah melakukan atau mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhamnas selama 9 bulan, yakni dari 26 Januari hingga 29 September 2010. Sehingga Silviana mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai teknis pembangunan Masjid Al-Faus ini. Dan usai menjalani pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional, Silviana tidak kembali menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat lagi, namun Silviana langsung diangkat menjadi asisten pemerintahan, sehingga Silviana kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail teknis pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Faus di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dan Silviana juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan masjid ini memang merupakan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Salah satunya adalah Gubernur Fauzi Bowo yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yang menilai bahwa pembangunan fasilitas untuk beribadah, salah satunya Masjid Al-Faus ini penting untuk didirikan. Dan berikut pernyataan Silviana Murni pada saat usai menjalani pemeriksaan di gedung Ombudsman. Nah, jadi khusus untuk di Wali Kota Jakarta Pusat sendiri, memang dibangunnya pada tahun 2010. Nah, jadi pada saat itulah saya sedang mengikuti pendidikan Lemhanas 9 bulan. Setelah itu, saya tidak kembali lagi menjadi wali kota, tapi langsung diangkat menjadi asisten pemerintahan pada bulan Oktober persis usai dari Lemhanas. Artinya saya di awal itu memang pengajuannya iya, DPA-nya iya, tetapi pelaksanaannya yang dipertanyakan kan pelaksanaannya, teknisnya. Nah, pada saat itu saya sedang Lemhanas. Saya kira cukup ya. Dan pemirsa, pembangunan Masjid Al-Faus ini sendiri memang dilakukan pada saat Silviana Murni masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008 hingga 2010. Dan peletakan batu pertama dari Masjid Al-Faus ini dilakukan pada bulan Juni 2010 dan pembangunan selesai pada Desember 2010. Masjid Al-Faus ini juga diresmikan pada 30 Januari 2010 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu oleh Fauzi Bowo. Dan dana yang dialokasikan sebesar 27 miliar yang berasal dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2010 hingga 2011. Untuk jumlah kerugian yang dialami oleh negara terkait kasus dugaan suap pembangunan Masjid Al-Faus ini belum ditentukan karena pihak Bareskrim sendiri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kasus dari dugaan suap pembangunan Masjid Al-Faus ini juga sudah ditingkatkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun meskipun kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, hingga saat ini penyidik belum menentukan siapa tersangka dari kasus dugaan suap pembangunan Masjid Al-Faus ini. Dan sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga sempat memeriksa Sekda DKI Jakarta, yaitu Saifullah, terkait kasus ini karena memang Saifullah juga sempat menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat untuk periode 2010 hingga 2014 menggantikan Silviana Murni. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung Ombudsman. Kami kembalikan ke studio. Suci Mentari langsung dari gedung Ombudsman. Ya. Pemirsa, sidang kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama akan kembali digelar esok di gedung auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang esok akan mendengarkan keterangan beberapa saksi seperti 2 orang warga Pulau Seribu, pihak Majelis Ulama Indonesia, serta dari pihak KPU DKI Jakarta. Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok memasuki sidang ke-8.
Sidang yang akan digelar esok di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta. Ada 5 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan, di mana 2 diantaranya adalah nelayan yang hadir pada saat pidato terdakwa di Pulau Seribu. Kemudian 1 orang dari pihak Majelis Ulama Indonesia dan saksi dari pihak KPUD DKI Jakarta, serta 1 orang saksi pelapor, yakni Ibnu Baskoro yang sudah 3 kali mangkir pada sidang sebelumnya. Baik ya, jadi sidang besok adalah sidang lanjutan ke-7 atau sidang ke-8 perkara terdakwa BTP. Ya. Dan diagendakan besok memeriksa 5 orang saksi. 2 orang saksi adalah nelayan yang hadir pada saat pidato terdakwa di Pulau Pramuka. 1 orang dari MUI Pusat dan saksi dari KPUD Jakarta, dan yang terakhir saksi Ibnu Baskoro, saksi pelapor. Salah satu saksi dari KPU DKI Jakarta adalah komisioner dari KPU DKI Jakarta. Dari Jakarta, Saiful Anwar, TV One mengabarkan. Ya, sidang kasus dugaan